Baik, apa itu jihad? Jihad itu kalau kita lihat secara bahasa, jihad itu artinya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, habis-habisan sampai titik darah penghabisan, berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu jihad. Maka dalam Islam jihad ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan jihad berjuang melawan hawa nafsu. Jihad untuk diri sendiri, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, ini sangat berat, sampai saking beratnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya itu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga nanti tempatnya. Kalau orang dapat keistimewaan besar, ada orang dapat keistimewaan besar, kerjaannya ringan apa berat? Marsen gajinya besar nih, digaji 100 juta per jam, 100 juta per jam, pasti kerjaannya berat. Tidak akan ada orang yang kerja sangat ringan gitu kan, tapi tanggung jawab ringan, kerjanya ringan, tapi gajinya serius. Nah, maka berjuang melawan hawa nafsu ini sangatlah berat. Maka bagi orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsu, itulah orang yang sukses. Dulu guru saya pernah sampaikan, kalau ada orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Sebagai contoh, saya menghafalkan Quran misalkan, baru sampai Al-Baqarah ayat 10, sudah pusing, capek gitu ya, sudah enggak masuk-masuk, sudah apapun lah. Kira-kira nafsunya kemana? Kira-kira enaknya ngapain tuh? Malas-malasan, tutup lagi Qurannya, tidur. Nah, jadi kalau Marsan mampu menahan nafsu itu, akhirnya lama-lama Marsan hafal. Meskipun ayatnya susah, yang namanya hafalan kan bacaan yang diulang-ulang. Semua hafalan itu bacaan yang diulang-ulang. Kalau ada orang hafal dengan mendengarkan misalkan, itu juga dia mendengarkan siapa? Bacaan orang. Sama, hafalan itu bacaan yang terus diulang-ulang. Maka kalau kita menghafal tapi nggak hafal, triknya apa? Baca saja terus. Nanti juga bakal hafal dengan sendiri. Berarti Mas kalau mau hafal, nafsunya kemana? Pengennya istirahat nih, pengennya tidur, pengennya main, pengen jajan. Tahan nafsunya, nanti bakal sukses. Dan lama-lama juga bakal hafal. Tahajud, nafsunya mau ngapain? Enggak, kalau lagi tahajud pengennya apa? Tidur ya. Waktunya tahajud tuh pengen tidur, pengen istirahat, pengen tidur gitu kan. Tapi kalau masuk seperti itu terus, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada perkembangan. Nah, nafsunya harus ditahan. Baru setelah ditahan, nanti kita tahan dulu nafsunya, ya. Laksanakan dulu perintah agama, laksanakan dulu ajaran agama. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Ini juga perlu kesabaran, perlu ilmu. Kalau kita gulat gitu dengan setan, perang gitu kan, maka tentunya kita harus punya strategi, benar nggak? Sebelum kita menyusun strategi, kita harus tahu dulu strategi lawan. Setan itu kata Allah musuh yang nyata kan gitu ya. Innahu lakum
adu mubin, musuh yang nyata buat Marsen, buat kita semua. Maka kalau setan itu musuh yang nyata, sebelum bertarung dengan musuh, melawan musuh, kita harus tahu strateginya musuh. Baru kita susun strategi, susun rencana. Di antara strategi musuh Allah katakan dalam Quran surat Al-A'raf. Allah ngomong gini dalam Quran surat Al-A'raf. Ketika iblis itu dia diusir dari surga, dia minta untuk ditangguhkan. Allah tangguhkan. Setelah itu iblis mengatakan, Fabima agwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Tuh lihat, padahal pelakunya siapa? Nabi Adam apa? Iblis, ya kan? Tapi iblis malah ngomong, Fabima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku. Seolah-olah Allah yang jadi pelaku, iblis yang jadi korban. Nah, ada orang yang berlisan iblis, sama kayak gitu. Orang yang berlisan iblis itu seolah-olah dia adalah korban, padahal asalnya dia itu pelaku gitu. Nah, kemudian kata iblis, ini visinya iblis, la aqudanahum siratal mustaqim, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, apa strateginya? Strategi si iblis itu adalah Sumalaatiyanahum, aku akan mendatangi mereka membaini aidihim, dari arah depan. Apa kata Ibnu Abbas? Maksudnya dari arah depan itu akan dibuat ragu tentang perkara akhirat, dibikin ragu, dibikin lalai terkait perkara-perkara akhirat, kurang seneng, kurang semangat sama perkara akhirat. Tapi kalau perkara dunia, nah didatangi dari arah belakang, dibikin cinta dunia. Kalau ada jadwal pengajian sama jadwal main gitu kan, bentrok, pilih mana? Nah, pilih main kan. Nah, itu sudah tipu daya setan. Kemudian didatangi dari arah kanan. Maksudnya apa? Dibuat lalai dalam ibadah. Dibuat lalai dalam ibadah. Kemudian didatangi dari arah kiri, dibikin betah untuk maksiat. Ada berapa tadi? Ada 4. 1, didatangi dari depan, dibuat ragu tentang perkara akhirat. Didatangi dari arah belakang, dibuat cinta terhadap dunia. Didatangi dari arah kanan, akan digoda, dibuat lalai dalam ibadah. Didatangi dari arah kiri, akan dibuat betah atau terbiasa dalam bermaksiat. Nah, kalau sudah tahu strateginya setan, maka kita susun rencana. Maka kita susun strategi untuk melawan strateginya si setan. Berarti kalau datang rasa malas, misalkan malas ngafalkan Quran, malas ibadah, malas ini, malas itu, datang malas, maka harus ingat, kalau ternyata kita hidup di dunia ini gak akan lama. Kalau bukan nyari akhirat apalagi? Kata Allah, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Datang semangat nih, cinta dunia, semangat. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen memiliki ini, pengen memiliki itu, pengen punya segalanya biasa. Maka ingat, boleh kita cinta segala sesuatu, tapi ingat, apa yang kita cintai itu juga bakal berpisah. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan kita bawa. Justru malah apa yang kita miliki di dunia ini berpotensi untuk memperberat hisab kita nanti di akhirat. Logikanya, kalau Marcel main pergi ke supermarket atau ke minimarket misalkan, semakin banyak barang yang diambil, berarti Marcel bakal semakin lama di kasir, benar nggak? Bahkan semakin lama di kasirnya. Semakin sedikit ya semakin cepat. Gitu saya. Kemudian ada lagi jihad melawan orang kafir. Dalam artian jihad di medan perang. Ini juga butuh kesabaran yang sangat tinggi. Makanya pasukan Talut ketika
mulai berhadapan dengan pasukan Jalut, yang pertama kali mereka minta, saya bukan ya Allah hancurkanlah mereka, bukan ya Allah hancurkanlah musuh-musuhmu, enggak. Tapi mereka ketika melihat ujian sangat besar, justru mereka minta agar mereka juga diberikan kebesaran untuk melawan itu. Minta untuk disabarkan gitu, bukan minta untuk tantangannya diturunkan. Kalau ada orang main game, misalkan sudah sampai level-level tertentu, bukan mau minta diturunkan level kan, tapi pengennya dia mampu untuk menyelesaikan level tersebut. Maka kita juga sama dalam hidup, ketika dapat ujian, bukan maknya ujian itu pengen diturunkan derajatnya, pengen diturunkan kualitasnya, tapi pengen kita yang dinaikkan. Gitu sayang. Makanya pasukan Tolut ketika berhadapan dengan pasukan Jalut yang jumlahnya jauh lebih banyak gitu kan, mereka justru berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kuatkan sabar di hati kami, kokohkan kaki kami biar tidak kabur, ya, biar tidak lari. Baru minta tolong, dan tolonglah kami terhadap orang kafir. Kenapa nggak ngomong ya Allah tolonglah kami, hancurkanlah orang-orang kafir itu? Gitu sayang. Tapi minta kitanya yang dimampukan dalam ujian. Itu juga sama ya, dalam peperangan juga butuh kesabaran yang sangat tinggi. Nah gitu sayang terkait jihad.